Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial hari ini kita lanjutkan daripada video tutorial sebelumnya, yaitu lampiran 2. Dalam lampiran 2 ini kita akan mengisikan sebagai contohnya saja referensi. Referensi yang akan kita buat ini saya contohkan dalam bentuk penulisan referensi yang terdapat di dalam jurnal, di mana dia akan terdapat 2 buah kolom. Silakan disimak video tutorial ini sampai dengan tuntas. Sebelum melanjutkan video ini, silakan like, komen, dan juga subscribe ke channel Azul Yusuf Education. Masih sama seperti sebelumnya, silakan dibuka kembali file yang sudah Anda kerjakan. Kemudian Anda langsung scroll ke bawah. Silakan diklik layout, lalu bricks dan next page. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu untuk marginnya. Silakan pilih menu layout, kemudian margin, kemudian custom margin. Nah, seperti biasanya, silakan diketik di sini 4, 3, kemudian left-nya 4, right-nya 3 cm. Klik OK. Jadi lampiran kedua ini kita buat saja namanya adalah referensi ataupun daftar pustaka. Sama juga seperti sebelumnya, di mana daftar pustaka itu akan kita bawa ke tengah. Kita tulis di tengah. Pilih menu home, lalu tengah, center. Kemudian kita bold, tebalkan, Ctrl B. Kemudian fontnya kita ubah menjadi 14. Nah, kemudian di sini kita akan mengetik daftar pustakanya ya. Referensi-referensi yang misalnya kita buat, kita ambil dari mana. Nanti silakan diketik daftar pustaka berikut ini. Silakan ditulis semua referensi berikut ini ya. Nah, ini ada beberapa macam referensi, silakan ditulis semuanya. Mohon diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka itu tanda titik, buka kurung, koma, dan juga tulisan yang miring mohon diikuti semuanya. Tulisan miring, tulisan dalam kurung, titik 2, koma, semuanya diikuti sama persis seperti yang sudah saya tulis. Oke, baik. Yang pertama sekali, kita harus rata kiri dan rata kanan untuk semua referensi ini. Di blok dulu dari A3 ini sampai dengan yang paling bawah. Kemudian kita klik justify di sini. Mungkin sebagian komputer itu tidak memiliki seperti ini ya. Ketika klik di sini langsung ke justify. Tapi komputer yang saya gunakan ini, ketika kita klik yang ini dia mempunyai pilihan begitu banyak. Jadi pilih yang justify aja. Selanjutnya, setiap referensi baris pertama berada di sisi kiri, sedangkan baris kedua dan seterusnya itu berada di posisi masuk ke dalam sedikit kira-kira 1,5 cm. Jadi ini tetap di blok, jangan dibuka bloknya. Kemudian letakkan ujung kursor mouse Anda di left indent yang bagian tengah ya. Nah, yang ada segitiga bagian tengah ini. Nah, klik di sini, lalu silakan digeserkan pelan-pelan sampai
1,25. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian di antara setiap referensi itu biasanya diberikan line spasi. Jadi kita di sini berikan line spasinya antar paragraf ini. Kita blok dulu semuanya. Nah, sampai di sini. Nah, kemudian di menu home, ya, klik menu home ini. Di line and paragraph spacing silakan diklik, tekan aja add space after paragraph, ya. Silakan diklik add space after paragraph. Maka referensinya sudah kelihatan seperti ini, bagus dan rapi. Dalam beberapa referensi yang sudah kita tulis ini, ada 9 referensi. Nah, ini sebahagian 4 referensi ini kita buat seperti yang dibuat dalam jurnal. Sebagaimana yang dibuat dalam referensi jurnal. Caranya, silakan diblok terlebih dahulu 4 referensi ini. Dari Atika sampai dengan Husein ini, ya. Setelah diblok, kemudian pilih menu layout ataupun page setup, ya, kalau di komputer yang lainnya. Layout ataupun page setup. Kemudian pilih kolom. Pilih kolom. Silakan pilih yang 2. Yang 2 kolom ini. Klik 1 kali, maka sudah menjadi referensi ini 2 bagian. Bagian sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian dalam penulisan referensi yang model seperti ini dalam 2 kolom, dia tidak menggunakan indent di bagian bawah, tapi dia akan rata semuanya. Cuman perbedaannya adalah akan digunakan referensi nomor. Ini bloknya jangan dibuka dulu, ya. Nah, yang sudah dibuat kolom tadi jangan dibuka dulu bloknya. Kemudian ini ada 2 kolom. Nah, silahkan yang hanging indent ini kita kembalikan ke tempat semula. Nah, ini yang hanging indent ini kita klik, geserkan kembali ke tempat semula. Ini kemungkinan kalau bukan ada di sebelah kanan ini, mungkin ada di sebelah kiri. Nanti diperhatikan, jangan khawatir dan jangan takut, kenapa saya tidak ada di sebelah kanan, tapi punya Bapak kok di sebelah kanan, itu nggak apa-apa, ya. Yang penting ada tanda seperti ini dan bloknya itu tidak dibuka dulu, ya. Keempat referensi tadi itu masih tetap di blok. Perhatikan, letakkan kursor di rulernya itu di antara yang ada antara putih dengan abu-abu. Jadi keluar panahnya seperti ini. Keluarnya right margin, lalu klik kiri, tahan, digeser sedikit ke arah kanan, untuk merapatkan kedua referensi tersebut, untuk merapatkan kolomnya. Nah, biasanya untuk referensi seperti ini itu digunakan dalam bentuk angka. Silakan tekan tombol kolom siku yang terdapat di keyboard. Ketik angka 1-nya, lalu tutup kolomnya. Kemudian di sini kita buat nomor 2. Di sini kita buat nomor 3. Dan di sini nomor 4. Kemudian 4 referensi ini yang sejajar adalah angka penomorannya 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan tulisan di bawah itu kita sejajarkan dengan tulisan di atas yang baris pertama. Nah, silakan diblok kembali ke 4 referensi ini. Nah, kemudian masih tetap di hanging tadi, ya. Nah, hanging ini yang bagian tengah, pastikan dulu harus keluar hangingnya, ya. Klik kiri. Nah, udah cukup.
cukup seperti ini. Nah, jadi inilah bentuk referensi yang ditulis biasanya di dalam jurnal. Nah, sedangkan yang di bawah ini merupakan bentuk referensi yang ditulis dalam bentuk buku ataupun skripsi, tesis, dan berbagai macam karya ilmiah yang lainnya. Kemudian kita perhatikan nomor di lampiran ini. Nah, ini nomor 2 ya, yang terakhir tadi. Kemudian lampiran 1 ini dia harus lanjutkan nomor sebelumnya. Nah, jika nomor di atas tadi sudah sampai ke nomor 2, nah seperti ini nomor 2 ya. Ini kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, silakan diklik 2 kali pada nomor ini. Kalau seandainya di sini masih letak angka 1, tetapi bagi komputer Anda nomornya itu sudah berlanjut dari nomor halaman sebelumnya, itu nggak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, tidak berlanjut dengan nomor sebelumnya, itu silahkan diikuti langkah berikut. Nah, klik 2 kali di nomor halaman tadi, di nomor halaman ini. Kemudian pilih sebagian komputer, header and footers, ada sebagian komputer namanya design. Ya. Nah, design di sebelah kanan nantinya. Di antara menu-menu ini semuanya di sebelah kanan. Lalu pilih page number di sini. Ya, page number. Kemudian format page number. Pastikan di sini sudah angka 1, 2, 3. Diperhatikan dulu. Kemudian di start at ini silahkan dilanjutkan ke nomor 3. Apabila sudah nomor 3, klik OK. Nah, maka di sini sudah nomor 3, kemudian nomor 4, kemudian nomor 5, berarti sudah berlanjut. Nah, ini sudah betul ya. Nah, demikian tata cara membuat daftar pustaka dalam penelitian ilmiah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.